Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar teman-teman? Kami hadir kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan pada kesempatan ini kami akan berbagi lewat sebuah kesaksian yang terus kami hadirkan agar bisa menguatkan bagi teman-teman yang sudah percaya Tuhan Yesus, dan yang belum percaya Tuhan Yesus, biarlah dengan tayangan-tayangan yang kami berikan itu bisa mencerahkan, bisa membuka pengertian kita agar hal tersebut membantu kita untuk menemukan Tuhan yang benar, menemukan jalan kebenaran dan hidup. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Kita semua manusia kepengen masuk surga. Tapi yang dilupakan adalah bahwa manusia masuk surga itu harus punya ketentuan. Kalau kita perhatikan, mau masuk istana negara saja itu ada prosedur, ada ketentuan-ketentuan, syarat berlaku. Tidak bisa kita hanya bermodalkan saya warga negara Indonesia, saya punya KTP, saya pembayar pajak, terus kemudian kapan saja saya mau masuk ke dalam istana negara, maka saya boleh masuk. Itu keinginan yang sia-sia, karena kita akan dicegat dan tidak akan diizinkan untuk masuk, kecuali syarat dan ketentuan kita penuhi. Begitu juga masuk surga, teman-teman. Masuk surga, kita harus terkoneksi dengan orang dalam, dengan pribadi yang sesungguhnya yang punya surga. Karena kalau pribadi yang punya surga, yang memberi kesempatan, memberikan ruang kepada kita untuk masuk ke situ, maka kita akan bisa masuk. Tapi kalau kita tidak diberi kesempatan oleh yang punya ruang, maka sayang sekali kita akan menjadi seorang yang mempunyai pengharapan yang tidak akan terwujud. Oleh sebab itu, kami selalu hadirkan bagaimana Tuhan Yesus yang baik, yang memberikan kasih-Nya, membuka ruang untuk kita bisa ke sana. Cuman sayangnya banyak manusia yang dibodohi oleh setan, dan tanpa disadari mereka menolak Tuhan. Mereka menghina Tuhan. Ada yang berkata Tuhan berkolor lah, ada yang berkata Tuhan lahir di rahim manusia lah, ada yang berkata Tuhan mati di salib lah, ya segala macam. Padahal itu hanya tipuan-tipuan setan yang terus menyesatkan, menjerumuskan manusia, agar manusia jangan berjumpa dengan Tuhan. Tapi kami berdoa kiranya kebaikan Tuhan oleh Roh Kudus-Nya, semua kita bisa terjamah oleh Tuhan dan kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kembali sebuah kesaksian yang luar biasa dari seorang yang tadinya non-Kristen atau iman yang berbeda. Bagaimana hidupnya yang dalam beragama cukup taat, ya, bahkan syariat-syariatnya dipenuhi. Tapi satu ketika Tuhan Yesus menghampiri sehingga narasumber ini bisa menerima Tuhan, meninggalkan keyakinannya yang dulu. Bahkan apa yang terjadi setelah beliau meninggalkan keyakinannya yang dulu, beliau sampai diusir, ya, artinya diputuskan hubungan, dikucilkan oleh keluarga. Itulah fenomena yang terjadi. Memang kebenaran itu susah untuk diterima, karena di dalam dunia ini dikuasai oleh iblis. Jadi iblis terus membodohi manusia. Jangan sampai manusia percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu,
Sekali lagi, berhati-hatilah karena Tuhan sangat baik, Tuhan mengasihi kita, tapi kita sendiri juga harus menjadi cerdas, menjadi bijaksana, karena menyangkut keselamatan itu urusan pribadi kita dengan Tuhan. Oke, kita sambut narasumber kita. Saya sapa dulu Mas Yuan. Halo, shalom Mas Yuan. Shalom Pak. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Haleluya. Terima kasih Mas Yuan pada kesempatan ini sudah hadir dan mau berbagi kepada teman-teman dan apa yang Anda akan sampaikan, bagaimana Tuhan Yesus bekerja di dalam kehidupanmu sehingga Anda bisa diselamatkan, dan itu tidak boleh dinikmati sendiri, harus dibagi dengan orang lain supaya orang lain paling tidak dengar bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik, Tuhan Yesus itu Tuhan yang mengasihi semua orang, Tuhan Yesus itu Tuhan yang merangkul semua lapisan, semua kepercayaan, semua golongan, baik warna kulit, baik urusan dompet, Tuhan semua Tuhan kasihi. Dompet tebal, dompet tipis, dompet kosong, dikasihi Tuhan. Karena Dia Tuhan yang baik, Dia tidak pilih-pilih. Ingat, saya selalu katakan ulang-ulang bahwa Matius 11 ayat 28, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan tidak katakan marilah kamu orang-orang Kristen. Kalau Dia berkata marilah kamu orang-orang Kristen, maka Tuhan seperti itu adalah Tuhan tidak benar. Karena Dia Tuhan satu kelompok. Kalau Dia Tuhan yang benar, Dia Tuhan semua manusia. Jadi tidak pandang apapun kepercayaanmu, apapun imanmu, apapun latar belakangmu, apapun keberadaanmu, seburuk apapun, senajis apapun, sekotor apapun, engkau tetap dikasihi Tuhan. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberi kelegaan. Oke, Mas Yuan, terima kasih sekali lagi. Anda sudah hadir dan kami di sini sudah siap untuk mendengarkan kesaksian bagaimana Anda bisa mengenal Tuhan, dan tentunya dimulai dari latar belakang dulu ya. Bagaimana iman Anda sebelumnya, kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan, terus kemudian bagaimana Anda bisa mengenal Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Mas Yuan. Silakan Mas. Shalom sebelumnya semuanya. Perkenalkan dulu, nama saya Yuan, yang dimana saya terlahir di keluarga yang multi agama. Ya, jadi papa saya Muslim, mama saya Buddha, gitu. Dan kebetulan semua anak-anak dari papa mama saya itu Muslim semua, dan saya juga seorang Muslim dari kecil, ya. Dimana saya saat Muslim pun saya seorang Muslim yang taat, ya, bisa dibilang ya cukup taat lah. Dimana saya menjalani kewajiban saya sebagai seorang Muslim dengan sholat 5 waktu, sholat sunnah, bahkan puasa sunnah pun juga saya jalani, puasa Senin, Kamis, puasa-puasa lainnya juga saya jalanin gitu loh. Sampai di ya saat saya sekolah pun, saat kita sedang sholat berjamaah di sekolah pun, teman-teman saya juga ya menyuruh saya yang untuk menjadi imamnya gitu loh. Makanya di satu momen saat saya sudah mempercayai Tuhan Yesus, teman-teman saya yang dulu sekolah-sekolah ya, mereka bilang, Yuan, apa lu nggak ingat dulu saat kita sekolah lu yang jadi imam gitu. Tapi itu kehidupan masa lalu saya sebelum Tuhan mendapatkan saya untuk percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu. Jadi saya dari kecil itu seorang Muslim sampai di tahun 2018 saya menjadi seorang Muslim, dan di tahun 2018 itu pun saya menyerahkan diri saya lah untuk dibaptis pada saat itu pada Tuhan, ya, dimana sebelumnya saya mengalami pergumulan, ya, dimana saya mengalami pergumulan awal jumpa saya dengan Tuhan. Sebenarnya awal karena saya bermain pada saat itu di rumah teman saya, dan kebetulan teman saya itu adalah pelayan musik di suatu gereja, ya, pelayan musik di suatu gereja. Dan ya seperti halnya teman biasa, dia bilang, ya udah yuk, daripada besok cuma di rumah sendiri, ikut gua aja ke gereja. Yang kebetulan saya
nggak ada masalah dengan hal itu karena saya orang yang cukup toleransi dengan kepercayaan yang lain ya, karena ya Tuhan juga menciptakan kepercayaan yang lain juga itu untuk kita diajarkan untuk bertoleransi gitu loh. Jadi saya berpikir juga untuk saya mau tahu juga, oh ibadah orang Kristen itu seperti apa sih. Sebelumnya yang kita tahu kan bahwa ya cuma nyanyi-nyanyi doang gitu loh. Ya mungkin ada yang bilang kayak konser gitu, kayak bukan ibadah. Makanya di situ saya juga penasaran mau tahu. Akhirnya saya ikut ya, dan anehnya di khotbah pada saat hari itu saya masih ingat tentang pembentukan hati. Di situ dapat satu apa ya, dari khotbah itu saya dapat sesuatu gitu setelah selesai ibadah itu. Tapi di saat itu saya belum merasakan apa-apa, masih biasa-biasa saja. Saya masih menjalani kehidupan saya seperti biasa sebagai seorang muslim. Tapi singkat cerita, saya merasakan di mana momen saya merasa kalau hari Minggu saya nggak datang ibadah ke gereja, itu rasanya di hidup saya kayak seperti ada yang kurang gitu loh. Kayak saya harus datang untuk ibadah ke gereja, mau itu sore, mau itu pagi, mau itu siang, pokoknya saya hari Minggu harus datang ke gereja. Kalau hari Minggu nggak ke gereja tuh kayak ada yang kosong rasanya. Saya merasakan di momen saat seperti itu. Di situ pun saya juga masih bingung kenapa saya seperti itu gitu ya. Dan ya saya juga masih biasa-biasa aja pada saat itu pun. Dan pada saat momen saya di mana saat praise and worship, saat pujian dan penyembahan, saya meneteskan air mata. Di situ saya lebih heran lagi, penasaran lagi. Kok bisa ya? Kita lagi nyanyi, lagi pujian penyembahan, bisa sampai netes air mata, bisa sampai nangis. Bahkan kalau saya tahan pun malah makin nangis gitu loh. Dari sini saya makin penasaran. Akhirnya saya cari tahu perlahan-perlahan, saya tanya-tanya sampai ya akhirnya saya alamin pergumulan iman saya itu sekitar setahun lebih saya mengalami pergumulan dalam keimanan saya, yang dimana saya sholat iya, gereja iya. Jadi di hari biasa saya menjalankan kewajiban saya sebagai seorang muslim, tapi pada saat hari Minggu saya pergi ke gereja gitu loh. Dan itu saya alamin, saya jalanin selama kurang lebih 1 tahun lebih saya jalanin itu. Dan sampai di satu momen saya berpikir, oh nggak bisa nih, saya seperti ini, saya harus menentukan pilihan saya, nggak bisa saya terus dalam pergumulan ini. Dan akhirnya saat saya berpikir seperti itu, malam harinya itu saya mendapatkan mimpi di mana mimpi saya itu jiwa saya di antara Muslim dan Kristen pada saat itu. Dan saat saya mendapat mimpi itu, besoknya setelah saya bangun, saya mendapatkan sakit, saudara. Jadi saya mendapatkan sakit sekitar hampir 3 minggu saya sakit, dan di finalnya itu sakitnya sampai leher saya itu nggak bisa nengok ke kiri ke kanan. Nengok pun mungkin ya cuma sedikit lah range-nya, jangkauannya. Dan saat itu saya merasa ada sesuatu di leher saya, dan saya pegang, ternyata di leher kiri saya itu ada benjolan. Akhirnya saya pergilah untuk check up ke rumah sakit pada saat itu, dan di mana ternyata saya divonis oleh dokter terkena penyakit kelenjar getah bening dan harus segera dioperasi. Kalau nggak besok, lusa saya harus operasi. Nah, dan pada saat itu juga kebetulan pendeta dari gereja saya, atau bisa disebut juga kokoh rohani saya, pada saat itu dia menanyakan kabar saya karena sudah beberapa minggu saya tidak datang ke gereja, tidak datang ibadah. Dan saat itu ya saya cerita bahwa saya sakit, saya begini-begini, saya cerita pada saat itu, saya sharing pada pendeta saya. Dan di saat itu pendeta saya cuma bilang, oh ya udah Yuan, kamu berdoa dan kamu tutup dalam nama hanya dalam Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus gitu loh. Dan pada saat itu saya bilang, oh iya kok, nanti saya berdoa. Dan pada malam hari itu, walaupun saya sudah sering ke gereja, saya belum pernah sama sekali berdoa secara Kristen.
Tapi di malam hari itu pertama kali saya berdoa secara Kristen, dan di doa itu pun saya nggak minta penyakit saya diangkat, saya nggak minta disembuhkan, saya diberi kesembuhan, pemulihan, saya nggak minta itu. Justru bisa dibilang saya minta tanda dari Tuhan, saya minta bukti lah dari Tuhan. Di mana saya saat itu sedang mengalami keraguan-raguan, saya sedang mengalami dilema, pergumulan yang cukup besar gitu loh dalam hidup saya, yaitu tentang keyakinan saya, tentang keimanan saya. Di doanya itu saya cuma berkata, Tuhan, saya mau percaya sama Engkau. Kalau memang benar Engkau Tuhan, dan Engkau benar ada dan Engkau benar hidup, tunjukin sesuatu. Buat keraguan-raguan saya hilang. Saya mau percaya Tuhan sama Engkau. Tapi tunjukin sesuatu, Tuhan. Kalau benar Engkau itu Tuhan, dan benar Engkau itu ada dan hidup. Ya, dan saat itu saya tutup hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Dan pada malam hari itu pun ya, sebelumnya kalau kita sakit, pasti tidur kita merasa tidak nyenyak, tidak nyaman. Tapi pada malam hari itu, saya tidur benar-benar nyenyak, saya benar-benar nyaman. Dan di pagi harinya, puji Tuhan, saudara, saya merasakan hal yang luar biasa. Benar-benar badan saya tuh rasanya kayak di reset ulang. Badan saya kayak di refresh ulang pada pagi hari itu. Dan tiba-tiba saya bisa nengok, dan saya refleks langsung pegang ke leher saya. Dan di situ hal yang membuat saya speechless gitu loh. Saya pegang leher saya, dan ternyata haleluya, puji Tuhan, benjolan di leher saya tuh hilang gitu loh. Benjolan di leher saya hilang, dan pada saat itu saya langsung refleks, tutup mata, lipat tangan, berdoa sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Dan di saat itu saya bilang, oke Tuhan, benar kalau Engkau itu benar Tuhan, Engkau benar ada dan Engkau hidup. Dan saya percaya bahwa Engkau Tuhan yang ada, Tuhan yang nyata gitu. Dan pada saat itu pun saya memutuskan diri saya untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan pada saat itu pun saya menyerahkan diri saya mendaftarkan diri saya untuk segera dibaptis. Saya tidak mau menyia-nyiakan waktu saya lagi. Ya sudah cukup gitu loh, bukti dan tanda yang Tuhan kasih. Bayangkan saudara, saya dari malam saya baru berdoa, tapi pagi Tuhan sudah jawab. Itu bahkan momen itu yang terus menguatkan saya saat saya dalam pergumulan sampai saat ini, di mana saya berpikir dulu saya yang belum percaya, ya bisa dibilang saya baru mau percaya sama Tuhan, tapi Tuhan jawab doa saya. Apalagi sekarang gitu, saya sebagai orang yang sudah percaya, yang udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat saya berdoa, saya percaya Tuhan pasti akan beri kalau itu sesuai dengan kehendaknya gitu loh. Jadi momen itu pun yang sampai sekarang masih terus nguatin saya. Bahkan saat saya mau menyerahkan diri saya untuk percaya sama Tuhan, untuk dibaptis, saya mendengar suara Tuhan. Tuhan berkata kepada saya, kamu yakin mau ikut saya? Ikut saya tuh nggak enak. Tuhan bilang seperti itu, kamu yakin mau ikut aku tuh nggak enak. Tapi pada saat itu saya sudah memutuskan diri saya, ya benar Tuhan, aku mau ikut Engkau, aku mau percaya sama Engkau. Akhirnya saya pada saat itu saya menyerahkan diri saya daftar. Pada saat itu kebetulan ada momen retret dari gereja, dan di mana retret itu di hari terakhirnya, jadi kita retret 3 hari 2 malam. Di hari terakhir itu ada jadwal pembaptisan. Jadi pada saat itu saya langsung menyerahkan diri saya untuk dibaptis pada momen itu. Dan ya saya dibaptis itu seminggu sebelum Lebaran, dimana saat itu saya belum bilang juga ke orang tua, saya hanya baru bilang ke mama saya gitu loh, karena sebelumnya saya juga hubungan saya dengan papa juga tidak baik gitu loh, ada akar kepahitan gitu. Tapi saya berhubungan baik dengan mama saya. Akhirnya saya berkata, saya beritahu bahwa mama saya mau dibaptis gitu loh, dimana mama saya pun awalnya nggak langsung terima. Dia ya ajak saya juga untuk ke wihara gitu loh. Pada saat itu momen mau ada Waisak juga, jadi saya diajak. Terus mama pun
juga mau atur jadwal untuk saya bertemu dengan bikhu atau bante gitu loh, untuk sharing. Tapi saya bilang sama mama saya, "Mah, Yuan pindah keyakinan bukan karena seseorang. Karena kalau Yuan pindah keyakinan karena seseorang, saat Yuan kecewa dengan orang tersebut, Yuan akan kecewa juga dengan keyakinan tersebut. Tapi Yuan pindah keyakinan karena dari hati Yuan dan Yuan mengalami itu sendiri." Itu. Bahkan saya bilang juga karena dari kecil pun ya saya juga suka ikut ibadah ke sembahyang lah kalau dibilang ke wihara ikut mama. Tapi saya bilang, "Mah, kalau misalkan hati Yuan di Buddha, Yuan dari dulu pasti sudah pindah ikut mama ke Buddha gitu loh. Tapi Yuan hatinya nggak di Buddha gitu loh." Tapi di situ mama saya cuma bilang, "Ya bagaimana ya? Mama cuma bisa bilang kecewa dan nggak kecewa. Kecewanya itu kamu pindah keyakinan tapi kenapa nggak ikut mama gitu." Tapi saat itu saya sudah yakin, akhirnya saya meyakinkan mama saya juga ceritakan mukjizat yang saya alami gitu loh, pergumulan yang saya alami. Saya bilang, "Jujur selama ini sebenarnya Yuan sudah sering ke gereja, sekitar setahunan lebih Yuan sudah sering ke gereja dan Yuan mengalami ini mah gitu loh." Dan saat itu akhirnya ya mama saya mengizinkan saya untuk dibaptis gitu. Dan saat itu papa saya belum tahu dan saya pun bingung untuk memberitahukan papa saya pada saat itu karena papa saya itu orang yang keras juga ya, orang yang keras dan saya takut juga dengan papa saya. Saya takutlah dengan perkataan-perkataan nanti, kejadian-kejadian apa yang akan saya alami saat saya memberitahukan bahwa saya mau menjadi pengikut Tuhan, saya mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya saya dibaptis saat itu seminggu sebelum Lebaran. Nah, di saat itu saya bingung lagi, ya kan, saya sudah dibaptis, tapi minggu depan Lebaran, Idul Fitri, gitu. Akhirnya saya tanya kan ke pendeta saya, "Kok bagaimana nih? Minggu depan Lebaran, Idul Adha, gitu loh. Kan nggak mungkin aku nggak ikut sholat Id pada saat itu." Tapi pada saat itu pendeta saya cuma bilang, "Ya udah, kamu ikutin aja, kamu lakuin aja, tapi fokus kamu ke Tuhan. Karena Tuhan nggak lihat yang lain, Tuhan lihat fokus kamu, Tuhan lihat hati kamu." Dan ya pada saat Idul Fitri, pada sholat Id, saya ya lakuin hal itu. Saya ikut tetap sholat Id, saya ke masjid, saya ikutin gerakannya, tapi fokus saya sudah ke Tuhan Yesus. Fokus saya itu menyembah Tuhan Yesus. Ya, saya beribadah sama Tuhan Yesus pada saat itu. Dan di singkat cerita, ada satu momen akhirnya apa saya mungkin merasa lah, "Nih anak saya kemana aja nih selama ini?" Apalagi hari Minggu pagi udah pergi dari rumah pakaiannya rapi. Ya mungkin ada satu kecurigaan dari papa saya. Akhirnya papa saya mau berbicara dengan saya empat mata. Dan pada saat itu pun saya hubungan dengan papa saya itu kurang baik gitu, sehingga akhirnya saya berdoa, ya kan, "Tuhan, kiranya biar Roh Kudus yang berbicara gitu loh, menuntun saya berbicara dengan papa, dan kiranya Roh Kudus yang membantu saya untuk berbicara dengan papa." Karena sebelumnya kalau saya berbicara dengan papa, saya berinteraksi dengan papa, pasti ujung-ujungnya tuh akhirnya saya akan ribut besar, saya akan berantem dengan papa saya. Tapi ya itu, karena saya berdoa, saya minta Roh Kudus yang menuntun dan berbicara dengan papa. Pada saat itu ya papa saya interogasi saya cuma hanya diam diam doang. Itu saya juga aneh, kenapa saya bisa diam doang gitu loh. Jadi pada saat itu saya cuma diam doang, bahkan kalimat yang saya keluarkan, saya cuma bilang, "Pah, karena Yuan percaya Tuhan Yesus, Yuan terima Tuhan Yesus, bahkan Yuan mengikuti Tuhan Yesus, Yuan bisa maafin papa. Yuan bisa terima papa ini sebagai papa Yuan lagi." Cuma kata-kata itu aja yang keluar dari mulut saya pada saat itu. Dan di saat itu pun papa saya nggak langsung terima begitu aja. Papa saya orang yang keras. Bahkan sampai saya mau dikirimkan ke pesantren pada saat itu. Bahkan papa juga mau
memanggil kiai atau ustadz untuk sharing dengan saya. Tapi saya bilang, Yuan udah yakin dengan keputusan Yuan. Yuan udah putuskan bahwa Yuan sudah yakin dengan apa yang Yuan pilih. Dan pada saat itu ya itu papa otomatis dia bilang dengan keluarga besar yang dimana saya tinggal itu jadi satu pagar tapi ada beberapa rumah dan itu keluarga besar dari papa. Dan ya benar aja saya merasa dikucilkan pada saat itu, dijauhkan. Kalau sedang ada acara keluarga atau bahkan saya keluar rumah pun yang biasa saya disapa, mau kemana Yuan? Tapi pada saat itu benar-benar diajak ngomong enggak, bahkan dilirik pun enggak. Bahkan saat ada acara keluarga besar pun saya ada di tengah-tengah mereka tapi diajak ngobrol enggak, dilihat pun enggak, dilirik pun enggak, saya dianggap benar-benar tidak ada. Dan sampai di momen akhirnya ya saya diusir dari rumah. Papa saya bilang, ya udah kalau kamu sudah yakin dengan keputusan kamu sudah yakin dengan apa yang kamu pilih, mulai saat ini papa lepas tangan, papa nggak mau tahu tentang kamu lagi, papa udah lepas tangan, udah nggak mau ikut campur tentang kamu lagi. Terserah kamu mau tinggal di mana, papa udah nggak mau tahu tentang kamu. Gitu loh. Di situ akhirnya saya bingung juga ya, akhirnya saya mau tinggal di mana gitu. Pada saat itu akhirnya ya saya uh, izin lah sama teman saya untuk nginap di rumah dia. Akhirnya saya nginap di rumah dia, tinggal di rumah dia sekitar seminggu gitu loh, kurang lebih sekitar seminggu saya nginap di tempat dia, saya tinggal di rumah dia. Saya juga ada rasa nggak enak kan, saya berpikir nggak bisa nih saya terus-terusan uh, nyusahin teman saya nggak enak dengan teman saya, apalagi saya nggak enak juga dengan orang tuanya. Dan akhirnya ya saya bilang uh, ke almarhum ibu gembala saya, dan puji Tuhannya saya diizinkan untuk tinggal di gereja pada saat itu. Dan akhirnya saya menjadi full timer, saya tinggal di gereja itu sekitar setahunan. Saya tinggal di gereja pada saat itu. Justru apa ya, saya justru dari situ bersyukur gitu loh. Iman saya nggak goyang, iman saya nggak goyah, nggak kendor. Justru Tuhan memberi kekuatan di saat itu. Justru saya bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan saat saya diusir dari rumah. Itu saya bisa lebih dekat lagi oleh Tuhan dengan saya tinggal di gereja setiap hari. Ya saya mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja yang dimana awalnya saya cuma tahu ya, kita sebagai orang yang nggak tahu awal cuma tahu ya ibadahnya orang Kristen cuma hari Minggu. Tapi ya sebelum pandemi ini itu full setiap hari itu ada ibadah gitu loh. Setiap pagi ada doa pagi, terus belum ada komsel CG ya kan, terus ada ibadah pria, ibadah wanita, ibadah dewasa muda, ada ibadah pemuda, bahkan ada doa bersama. Terus banyak momen-momen, bahkan di hari Minggu pun ibadah ada ibadah pagi sore, bahkan pagi siang sore sebelum masa pandemi gitu loh. Dan di saat itu saya lebih dekat lagi dengan Tuhan, di mana akhirnya setelah setahun saya tinggal di gereja, saya merasa, oh udah cukup nih. Saya nggak bisa seperti ini terus. Saya jadi jauh dari keluarga saya. Jangan sampai saya menjadi Kristen, saya menjadi pengikut Tuhan Yesus, nanti nama Tuhan Yesus yang jelek gitu loh. Kan bisa saja mereka berpikir, tuh lihat, Yuan karena dia ikut Tuhan Yesus, karena dia pindah ke Kristen, dia jadi jauh dari keluarga. Akhirnya saya memutuskan diri saya untuk kembali ke rumah pada saat itu. Dengan saya merendahkan hati saya merendahkan diri saya putuskan untuk kembali kepada keluarga saya pada saat itu. Saya tahu walaupun saya nggak diterima, tapi saya mencoba untuk membangun lagi hubungan saya dengan keluarga saya, khususnya pada papa saya dan keluarga besar dari papa saya gitu loh. Saya putuskan itu, dan di saat itu ya, saya putuskan untuk kembali ke rumah, dan ya saya merendahkan diri saya gitu loh. Saya memulai kembali, saya yang memulai untuk memulai percakapan dengan papa. Saya memulai hubungan lagi dengan papa yang dimana awalnya ya nggak mudah diterima gitu, sampai akhirnya puji Tuhan sekarang saya sudah tinggal lagi di rumah. Tapi nggak semudah itu pun. Mungkin orang berpikir, oh udah diterima, oh udah enak-enak aja. Tidak, tapi papa saya pun bilang ke saya, kamu mau tinggal di sini
ya udah silahkan. Papa udah nggak masalah, kamu mau tinggal di mana, kamu mau tinggal di tempat lain nggak apa-apa, kamu mau tinggal di sini pun di rumah nggak masalah. Tapi kita udah nggak ada hubungan orang tua dan anak. Papa saya bilang seperti itu ke saya. Hubungan kita sekarang cuma hanya hubungan sosial. Kita udah nggak ada hubungan antara orang tua dan anak. Itu yang saya alamin sampai sekarang gitu loh. Tapi ya itu, dan puji Tuhan ya, Tuhan bekerja luar biasa sampai saya berpikir, Tuhan kok saya, Tuhan kok cepet banget gitu loh. Saya dipercayai untuk melayani Tuhan di gereja yang dimana saya pelayanan saat ini, saya ditugaskan, dijadwalkan untuk pelayanan apapun, saya siap gitu loh. Saya melayani, saya sebagai soundman, saya siap. Sebagai multimedia siap, sebagai pemusik, sebagai WL, singer, bahkan untuk sekarang pun dipercayakan untuk sharing di pemuda, gitu kan, di Komsel, di CG, saya untuk sharing firman, saya juga siap. Bahkan saya dipercayakan sebagai koordinator dan ketua pemuda, ketua youth di gereja saya. Saya berpikir, Tuhan, kok saya yang dipilih? Saya waktu itu sempat ada pemikiran seperti itu, tapi Tuhan berkata, saya nggak lihat seberapa lama mereka menjadi Kristen, seberapa lama mereka mengikut saya, tapi saya lihat hati gitu loh, yang untuk melayani saya. Saya melihat ketulusan, itu yang saya lihat. Gitu. Tuhan berkata seperti itu, dan saat itu pun ya saya yakin gitu loh, kalau itu dari Tuhan, ya saya jalanin, saya ikutin gitu loh. Dan puji Tuhan sekarang pun ya saya diberi kesempatan juga untuk diberi kesempatan untuk kesaksian di channelnya Pak Pendeta Yusuf Manubulu pun. Itu udah rancangan Tuhan dalam kehidupan saya untuk menjadikan saya alatnya untuk men-sharingkan kabar baik gitu loh, apa yang saya alamin tentang spiritual journey saya, untuk saya dapat percaya dan memutuskan diri untuk menerima dan percaya Tuhan Yesus. Dan itu yang saya alamin sampai sekarang, puji Tuhan gitu loh. Awal dari channel-channel yang lain itu saya nggak ada sempat berpikiran yang lain, tapi dari situ justru banyak orang yang merasa diberkati, merasa dikuatkan gitu loh setiap hari. Justru saya sekarang jadi apa ya, ada jadi kayak konseling gitu loh. Jadi mereka yang sharing, curhat, dan saya bersyukur gitu loh, dari situ Tuhan masih pakai saya untuk sebagai alatnya gitu loh. Dan saya percaya ini semua sudah dalam rancangan Tuhan, dan saya percaya rancangan Tuhan rancangan yang terbaik. Saat saya Tuhan izinkan saya dalam pergumulan pun, dalam masalah, saya juga percaya di situ Tuhan juga pasti akan beri saya kemampuan, kekuatan untuk melewati segala pergumulan saya, sampai akhirnya saya diberikan dan sesuatu yang dijanjikan Tuhan itu loh. Dan yaitu saya memutuskan pun ya seperti yang Pak Yusuf bilang tadi, bahwa ya di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Gitu. Dan syaratnya itu ya di Yohanes 1 ayat 12, ya, siapa yang menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan diberi kuasa sebagai anak-anaknya. Gitu loh. Itu yang saya percayai. Dan di Efesus pun dikatakan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan baik kita, kita diselamatkan. Tapi justru itu inisiatif Tuhan, inisiatif Allah. Gitu loh. Kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan oleh iman kita. Jadi kita berbuat baik, kita melakukan kebaikan, itu bukan agar kita diselamatkan. Tapi karena kita sudah diselamatkan, justru kita berbuat baik dan melakukan kebaikan itu sebagai ucapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Itu yang saya pedoman itu yang saya pegang sampai saat itu gitu loh. Jadi mungkin itu aja singkatnya yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman, saudara-saudara yang mungkin melihat, menonton channel ini, dan mungkin juga dapat memberkati saudara-saudara juga yang mungkin ya, yang sudah percaya, yang sudah masih ada dalam pergumulan gitu loh, dalam permasalahan, bisa menjadi kuat. Dan mungkin yang sedang ada dalam keraguan-raguan pun mungkin coba berdoa gitu loh, karena ya saat kita berseru, jarak kita sama Tuhan cuma sejauh doa. Mungkin itu aja ya sebagian yang bisa saya sharingkan kepada saudara-saudara. Mungkin itu aja Pak. Iya.
bagaimana Tuhan Yesus akan panggilannya, menyatakan pilihannya. Tuhan Yesus mengasihi setiap jiwa-jiwa. Mas Yuhan adalah orang yang berlatar belakang beda iman atau tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi disitulah menunjukkan bahwa Tuhan yang benar itu tidak Tuhan satu kelompok. Dia tidak pilih-pilih orang. Dia tidak bertanya, agamamu apa, keyakinanmu apa. Tapi dia datang, dia menyatakan bahwa dia mengasihi semua jiwa-jiwa. Itulah Tuhan yang benar, Tuhan yang cinta semua manusia, dari lapisan apapun, dari kondisi latar belakang, status sosial, dari apapun, tidak menjadi masalah bagi Tuhan, karena dia sayang semua manusia diciptakan oleh dia. Bagaimana mungkin dia bisa melihat kalau manusia itu menderita, mati di dalam penghukuman, di dalam neraka. Dan sekali lagi saya katakan bahwa banyak orang salah mengerti. Orang pikir Tuhan menciptakan neraka itu untuk manusia, tidak. Tuhan menciptakan neraka itu untuk iblis. Tapi bagi Anda yang bersekutu dengan iblis, bagi Anda yang tidak mau menerima kebaikan Tuhan, bagi Anda yang selalu mau bersekutu, mau mengikuti semua produk iblis, jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan memberi kesempatan cukup lama kepada kita. Dengan tawaran kasihnya dia bahkan mati, bukan hanya menawarkan, tapi dia mati supaya kita tidak dihukum. Dia yang menggantikan hukuman tersebut. Oke, terima kasih Mas Yuhan, kesaksian yang luar biasa. Dan kita melihat juga bagaimana Tuhan mengerjakan kesembuhan mujizat. Karena kalau kita berkata bahwa Tuhan Yesus itu Maha Kuasa, atau kita bilang Tuhan Maha Kuasa, harus dibuktikan dong, kuasa apa yang kita rasakan. Kalau tidak ada kuasanya, berarti kita sedang berbohong kepada orang lain. Tapi kalau kita merasakan kuasanya, tadi Mas Yuhan disembuhkan dari kanker getah bening. Oh, luar biasa. Tuhan Yesus bukan hanya berfirman, ya. Tuhan Yesus bukan hanya berfirman, tapi firman-Nya itu menjadi nyata, menjadi hidup. Jadi kita tidak mempercayai huruf-huruf, kita tidak mempercayai buku, tapi yang ditulis di dalam buku itu menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Dia dan itulah yang menguatkan. Oke, Mas Yuhan, saya mau bertanya singkat saja. Ini mengikut Tuhan itu kan banyak tantangan, ya. Bahkan makin ke depan tantangannya makin berat gitu. Nah, saya mau tanya sama Mas Yuhan, kira-kira kalau tantangannya semakin berat, mungkin akan dianiaya dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana komitmen Mas Yuhan terhadap Tuhan? Apakah akan meninggalkan Tuhan apa bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada teman-teman yang ada di dalam link ini. Oke, baik. Jadi mungkin kalau kita sebagai orang yang belum percaya dan yakin sama Tuhan, iman kita pasti ada rasa takut, rasa khawatir, itu manusiawi, gitu loh. Tapi di saat saya sudah percaya dan yakin sama Tuhan, dan saya pun melihat gitu loh, rasul-rasul pada zaman dulu pun dia mengalami siksaan gitu loh, mengalami permasalahan gitu loh kan, dianiaya, disiksa, dipenjara saat dia mengabarkan kabar baik. Bahkan bukan rasul pun, Tuhan Yesus pun untuk menebus dosa kita dia disiksa gitu loh. Dia disiksa di kayu salib untuk menebus kita semua umat manusia dari dosa-dosa kita. Dan ya sekarang apalagi yang saya ragu-ragukan, apalagi yang saya khawatirkan gitu loh, karena untuk saya sekarang ya sama seperti perkataan Rasul Paulus, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau kita yang udah percaya dan yakin pada Tuhan, ya justru apa yang kita takutin saat kita mati pun ya kita akan justru lebih bertemu Tuhan. Justru saat kita masih ada dalam dunia ini, pergumulan kita pasti akan terus ada dan akan terus berat. Justru karena iman kita semakin besar sama Tuhan, semakin kuat sama Tuhan, cobaan pun pasti akan lebih besar. Nggak mungkin yang begitu-gitu aja atau kecil-kecil aja. Paling itu sih, Pak. Amin. Amin. Oke, Mas Yuhan, singkat saja, bagaimana hubungan dengan orang tua, Papa, khususnya Papa saat ini? Khususnya untuk Papa ya saat ini baik-baik aja. Ya, puji Tuhan baik-baik aja di rumah, ya kita ngobrol seperti biasa. Kalau Papa butuh bantuan pun ya saya juga bantu, yang dimana ya kebetulan Papa juga lagi sakit juga sih ya, ada sakit gitu loh. Jadi ya saya juga bantu Papa segala macam. Dan ya itu, cuman ya Papa saya berhubungan, saya masih baik, tapi cuman mungkin ya hak waris segala macam semua sudah dicabut. Dan ya Papa saya cuma bilang itu, hubungan kita udah bukan antara orang tua dan anak, tapi hubungan kita sosial aja. Tapi ya saya tetap berlaku baik, saya memperlihatkanlah buah baik saya kepada
papa saya. Luar biasa, ya. Itulah orang yang di dalam Tuhan Yesus tidak pernah punya kebencian, karena Tuhan Yesus mengajarkan kita kasihilah sesamamu manusia, apalagi orang tua sendiri. Bahkan Tuhan mengajarkan satu langkah jauh lebih tinggi, di mana Tuhan katakan kasihilah musuhmu, berdoalah buat mereka. Tuhan yang baik itu adalah Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera, Tuhan yang baik itu yang mendatangkan kebaikan. Oke, Mas Yuhan, mungkin ada pesan-pesan kepada teman-teman yang belum mengenal Tuhan Yesus, apa yang Mas Yuhan bisa bagikan kepada mereka, karena kita sudah dipanggil, sudah menerima Tuhan, berkat yang utama yang kita terima dari Tuhan adalah berkat keselamatan, dan kita tidak boleh menikmatinya sendiri, kita harus berbagi juga kepada orang lain. Kira-kira pesan apa yang Anda bisa berikan kepada teman-teman yang belum mengenal Tuhan Yesus? Silakan, Mas Yuhan. Ya, mungkin buat teman-teman yang belum mengenal Tuhan Yesus atau yang mungkin udah lagi proses gitu dalam keraguan-raguannya, mungkin bisa berdoa, ya berdoa sama Tuhan, minta petunjuk Tuhan, tanya apa mau Tuhan gitu loh dalam kehidupan. Bahkan buat yang belum percaya pun atau belum terima Tuhan, coba kita buka ruang hati kita. Mungkin kalau kita merasa hati kita kosong, terus selama ini kita merasa kok Tuhan jauh, Tuhan nggak ada, di situ kita coba buka ruang hati kita minta agar Tuhan yang mengisi kekosongan di hati kita minta Tuhan yang bekerja gitu loh. Kita berserah sama Tuhan dan kita ambil bagian kita, selanjutnya kita serahin sama Tuhan. Yang penting kita berdoa, minta keyakinan dari Tuhan bahwa ya Tuhan itu benar ada, dan itu yang sudah saya alamin gitu loh. Karena jarak kita cuma sejauh doa dengan Tuhan. Saat kita berdoa, kalau itu sesuai dengan kehendaknya, Tuhan pasti akan jawab. Karena kan dikatakan juga, mintalah maka kamu akan mendapatkan, carilah maka mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu kata Tuhan sendiri. Jadi kita jangan ragu-ragu, kita coba buka hati kita. Kita jangan tutup hati kita untuk menerima kebenaran yang Tuhan berikan secara cuma-cuma oleh yang sebagai inisiatif Tuhan, di mana kerinduan Tuhan, kerinduan Allah untuk kita umatnya itu bersama-sama dengan Dia lagi suatu saat nanti di surga. Haleluya. Oke, Mas Yuhan, terima kasih, luar biasa sekali. Bagi teman-teman, jangan sampai terlambat karena waktu kita singkat. Mengalami keselamatan atau bisa masuk surga ditentukan dari kehidupan kita di dalam dunia. Artinya kita mau menerima kebaikan Tuhan atau kita menolak. Ya, kebanyakan manusia karena tidak mengerti, mereka menolak, mereka berkata kami tidak perlu juru selamat. Karena kami bisa selamat sendiri, kami bisa berdoa sendiri. Tidak bisa, teman-teman. Kita tidak bisa selamat kecuali Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita lihat manusia terlalu lemah. Jangankan mau menyelamatkan orang lain, mau menolong orang lain, mau menolong diri kita sendiri kita terbatas. Semuanya kita terbatas. Dan itu sudah dibuktikan dari kenyataan bahwa manusia semua mati. Nah, apa artinya manusia mati? Manusia akan dihukum kalau Anda tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena siapa yang menghukum Anda? Iblis yang akan menghukum Anda. Ya, iblis itu adalah sumber kekejian. Iblis itu adalah pembinasa keji. Oleh sebab itu, percaya kepada Tuhan dan jangan mau dibodohin sama setan. Seperti yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Dan kita semua keturunannya, Tuhan Yesus datang menyelamatkan supaya kita jangan terus tinggal di dalam kebodohan, tinggal di dalam kesesatan, kita beralih dan percaya kepada Tuhan. Oke, bagi teman-teman yang diberkati, silakan dukung Mas Yuhan. Di layar deskripsi Anda bisa salurkan dukungan rekening beliau, kami taruh di situ. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan terima kasih buat Mas Yuhan atas kesaksiannya yang luar biasa. Doa kami buat Mas Yuhan tetap kuat, tetap kokoh di dalam Tuhan, tetap maju, tetap menyala-nyala sebagai seorang muda yang dibangkitkan Tuhan. Anda akan dipakai Tuhan luar biasa. Oke, terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.